Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik mengenai depresi pada anak dan remaja. Anggota kelompok kami ada Vicky, Anastasia, Meta, dan saya Anggita. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah simptom depresi pada anak dan remaja, dampaknya, serta bagaimana depresi pada usia muda berkembang. Kemudian, ada kategori gangguan depresi dalam DSM-5, dan yang terakhir adalah contoh kasus disertai asesmen dan intervensi yang digunakan. Pertama, kita perlu tahu bahwa cara anak-anak dalam mengekspresikan dan juga mengalami depresi dapat berubah seiring bertambahnya usia. Pada usia muda, terutama anak-anak, depresi akan terekspresi secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, karena terkadang simptomnya tidak terlihat langsung atau tersembunyi. Oleh karena itu, depresi di usia muda, terutama pada anak di bawah usia 7 tahun, akan sulit diidentifikasi menggunakan kriteria dalam DSM-5. Nah, berikut adalah simptom-simptom yang tadi disebut yang kemungkinan muncul pada anak dan remaja yang mengalami depresi. Simptom-simptom di bawah ini dibedakan sesuai usianya. Pada usia infan, bayi dapat menunjukkan simptom depresi berupa perilaku pasif dan juga tidak responsif. Pada usia preschool, depresi pada anak dapat terekspresikan dengan terlihat sangat muram dan sedih, melekat dan cengeng berlebihan, mudah tersinggung tanpa alasan jelas, takut ditinggalkan oleh signifikan other-nya, keluhan sakit perut, serta tidak memiliki antusiasme, kegembiraan, dan semangat dalam bermain seperti anak lain seusianya. Kemudian pada usia sekolah, anak dengan depresi dapat terlihat sedih meskipun jarang mengungkapkan perasaan sedihnya. Kemudian terdapat penurunan berat badan, sakit kepala, gangguan tidur, kesulitan akademik, serta permasalahan dengan teman sebayanya, seperti sering bertengkar atau mengeluh tidak memiliki teman atau mengeluh juga karena dirisak oleh temannya. Kemudian pada preteen atau teen, depresi dapat terlihat dengan adanya peningkatan self-blame dan ekspresi dari rendahnya self-esteem, kemudian kesedihan terus-menerus, hambatan sosial, lalu sering melontarkan kata seperti saya bodoh atau tidak ada yang menyukai saya, muncul perasaan terisolasi dari keluarga, pikiran, rencana, atau percobaan bunuh diri, kesulitan tidur atau terlalu sering tidur, gangguan makan, peningkatan iritabilitas, hilangnya minat, turunnya performa akademik, body image yang negatif, sering pusing dan kehabisan energi, serta merasa kesepian, bersalah, atau tidak bermakna. Simptom-simptom yang disebutkan tadi sebenarnya bisa juga terjadi pada anak dan remaja yang sedang berkembang secara normal. Namun pada anak dan remaja yang mengalami depresi, akan terdapat perubahan pada perilaku yang bertahan dalam waktu lama serta akan mengganggu fungsi sehari-harinya. Meskipun tadi sulit untuk mengidentifikasi simptom-simptom depresi pada usia muda, terutama pada anak-anak, simptom depresi ini penting untuk dikenali karena ada banyak dampak negatif akibat depresi tersebut. Anak atau remaja yang mengalami depresi bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, kehilangan minat, dan juga berpikir lambat yang akhirnya itu akan mempengaruhi fungsi intelektual mereka. Mereka juga dapat memiliki pemikiran yang terdistorsi, belief yang negatif, serta mengatribusikan diri mereka dengan kegagalan. Mereka juga bisa memiliki pemikiran negatif otomatis untuk mengkritik diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai framework berkembangnya depresi pada usia muda. Pada bagian ini, kita bisa lihat kalau depresi itu dapat berkembang dengan adanya banyak peran. Di sini ada peran genetik dan juga neurobiologis, kemudian ada pengalaman keluarga, ada regulasi emosi, core belief, kompetensi interpersonal, serta life stress. Dan kita juga bisa lihat di sini ada banyak panah yang saling terhubung. Panah-panah ini menunjukkan kalau ada banyak bagian yang berinteraksi dalam berkembangnya depresi. Dan depresi itu sendiri dapat mempengaruhi bagian-bagian tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai kategori depresi dalam DSM-5. Di DSM-5, depresi dibagi ke dalam 8 bagian kategori.
yang pada slide selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai pembeda di antara kategori-kategori tersebut. Umumnya pembedanya ada di durasi, waktu, dan juga dugaan etiologinya. Di antara kategori depresi tersebut, depresi punya ciri umum, yaitu adanya suasana hati yang sedih, kosong atau mudah tersinggung, disertai dengan perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan mempengaruhi kapasitas individu untuk berfungsi sehari-hari. Kategori depresi yang pertama adalah Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Depresi pada kategori ini mempunyai kriteria diagnostik sebagai berikut. A. Ledakan amarah parah yang berulang serta dimanifestasi secara verbal dan atau secara perilaku yang berada di luar batas proporsional dalam intensitas atau durasi pada situasi atau provokasi. B. Ledakan amarah inkonsisten atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangan pada individu. C. Ledakan amarah terjadi dalam rata-rata 3 kali atau lebih dalam seminggu. D. Suasana hati di antara ledakan amarah cenderung terus-menerus mudah tersinggung atau marah hampir setiap hari dan dapat diamati oleh orang lain. E. Kriteria A sampai D telah ada selama 12 bulan atau lebih. Dalam kurun waktu tersebut, individu tidak mengalami kriteria A sampai D dalam periode 3 bulan berturut-turut atau lebih. F. Kriteria A dan D ada dalam setidaknya 2 dari 3 situasi, dan termasuk parah setidaknya salah satu dari situasi dari 3 situasi tersebut. Kriteria G. Diagnosis pertama kali seharusnya tidak dilakukan sebelum usia 6 tahun atau setelah usia 18 tahun. H. Berdasarkan sejarah atau observasi, permulaan usia dari kriteria A hingga E adalah sebelum usia 10 tahun. I. Belum pernah ada periode berbeda yang bertahan lebih dari sehari, di mana kriteria gejala, kecuali durasi, untuk episode manik atau hipomanik terpenuhi. J. Perilaku tersebut tidak muncul secara eksklusif pada episode dari major depressive disorder dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental yang lain. K. Gejala-gejala yang ada tidak bisa diatribusi kepada efek fisiologis dari suatu zat atau obat-obatan medis atau kondisi neurologis. Selanjutnya ada gangguan depresi mayor dengan kriteria diagnostik sebagai berikut. A. Terdapat 5 atau lebih gejala yang tampak selama 2 minggu berturut-turut dan memperlihatkan perubahan fungsi. Setidaknya terdapat 1 gejala antara mood depresi atau kehilangan ketertarikan atau kesenangan. Catatan, jangan memasukkan gejala yang terbukti berhubungan dengan kondisi medis lainnya. Gejala yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. 1. Suasana hati tertekan atau depresi sepanjang hari, hampir setiap hari, yang diindikasikan dengan laporan subjektif seperti merasa sedih, kosong, atau tidak ada harapan. Atau pengamatan orang lain, seperti terlihat sering menangis. Dengan catatan, pada anak dan remaja, bisa jadi suasana hati marah. 2. Penurunan minat atau kesenangan pada semua atau hampir semua aktivitas sepanjang hari, hampir setiap hari. Diindikasikan dengan laporan subjektif atau pengamatan orang lain. 3. Penurunan berat badan secara signifikan tanpa diet atau kenaikan berat badan, seperti perubahan lebih dari 5% dari berat badan setiap bulannya, atau penurunan atau kenaikan nafsu makan hampir setiap hari. Dengan catatan, pada anak dianggap sebagai kegagalan untuk mencapai berat badan yang diekspektasikan. 4. Insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. 5. Agitasi atau perlambatan psikomotor hampir setiap hari dapat diamati oleh orang lain dan bukan merupakan perasaan gelisah atau menjadi lambat secara subjektif. 6. Lelah atau kehilangan energi hampir setiap hari. 7. Perasaan tidak bermakna atau perasaan bersalah berlebihan atau tidak patut yang mungkin delusional hampir setiap hari, bukan karena mencela diri sendiri atau perasaan bersalah karena sakit. 8. Penurunan kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi atau ragu hampir setiap hari
berdasarkan laporan subjektif atau pengamatan orang lain. 9. Pemikiran tentang kematian yang berulang, tidak hanya ketakutan akan kematian, pemikiran bunuh diri berulang tanpa rencana yang spesifik, atau percobaan bunuh diri atau rencana spesifik untuk bunuh diri. B. Gejala yang dikarenakan distres klinis yang signifikan atau gangguan dalam sosial, pekerjaan, atau area keberfungsian penting lain. C. Episode tersebut tidak berhubungan dengan efek psikologis dari penggunaan zat atau kondisi medis lainnya. Catatan, kriteria A hingga C merepresentasikan episode depresi mayor. Catatan lagi, respon pada kehilangan yang tertentu seperti kehilangan, masalah finansial, kehilangan dari bencana alam, penyakit medis serius atau disabilitas, mungkin termasuk perasaan sedih yang intens, pikiran yang dalam terkait kehilangan, insomnia, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan tercatat pada kriteria A, yang mungkin mirip dengan episode depresi. Meskipun gejala tersebut mungkin dapat dimengerti atau dianggap patut terhadap kehilangan tersebut, kehilangan episode depresi mayor sebagai tambahan pada respon normal pada kejadian tertentu perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Keputusan ini membutuhkan penilaian klinis berdasarkan riwayat individu dan norma-norma budaya untuk merespon distres dalam konteks kehilangan. D. Kemunculan episode depresi mayor tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan skizoafektif, skizofrenia, gangguan skizofreniform, gangguan delusional, atau spektrum skizofrenia yang ditentukan atau tidak ditentukan, dan gangguan psikotik lainnya. E. Tidak pernah ada episode manik atau hipomanik. Catatan, eksklusi ini tidak diaplikasikan jika semua episode seperti manik maupun hipomanik karena penggunaan obat atau berhubungan dengan efek psikologis dari kondisi medis yang lainnya. Kemudian persistent depressive disorder. Kriteria diagnosis yang pertama yaitu suasana hati tertekan terjadi hampir sepanjang hari selama beberapa hari, setidaknya selama 2 tahun, dan pada anak-anak dan remaja dapat terjadi selama setidaknya 1 tahun. Kriteria selanjutnya yaitu ketika tertekan akan diikuti kehadiran 2 atau lebih gejala berikut, yaitu nafsu makan yang buruk atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia, energi yang rendah atau kelelahan, self-esteem yang rendah, konsentrasi yang buruk atau kesulitan dalam membuat keputusan, dan perasaan putus asa. Kriteria selanjutnya yaitu selama periode 2 tahun gangguan terjadi atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja, individu tidak pernah bebas atau tanpa gejala dalam kriteria A dan B selama lebih dari 2 bulan. Kemudian kriteria untuk gangguan depresi mayor mungkin akan secara terus-menerus muncul selama 2 tahun. Kriteria selanjutnya yaitu tidak pernah ada episode manik atau episode hipomania dan tidak pernah memenuhi kriteria untuk gangguan siklotimik. Kemudian gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan skizoafektif persisten, skizofrenia, gangguan delusi atau spektrum skizofrenia spesifik ataupun tidak spesifik lainnya, serta gangguan psikotik lainnya. Kriteria selanjutnya yaitu gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat atau kondisi medis lain. Dan yang terakhir yaitu gejala menyebabkan distres secara klinis atau penurunan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Kategori depresi selanjutnya adalah premenstrual dysphoric disorder. Kategori ini mempunyai kriteria diagnostik sebagai berikut. A. Dalam mayoritas siklus menstruasi, setidaknya 5 gejala harus muncul pada minggu terakhir sebelum dimulainya haid, mulai membaik dalam beberapa hari setelah dimulainya haid, dan menjadi minim atau hilang pada minggu lanjutan setelah haid. B. 1 atau lebih dari beberapa gejala berikut. 1. Adanya labilitas afektif. 2. Adanya iritabilitas atau marah atau meningkatnya konflik interpersonal. 3. Adanya suasana hati depresi, perasaan putus asa, atau pikiran yang mencela atau merendahkan diri sendiri. 4. Adanya perasaan cemas, tegang, dan atau perasaan gelisah.
Kriteria C, satu atau lebih dari beberapa gejala tambahan ini ada untuk mencapai total dari 5 gejala yang dikombinasikan dengan gejala pada kriteria B di atas. 1. Menurunnya ketertarikan pada kegiatan sehari-hari. 2. Kesulitan berkonsentrasi. 3. Perasaan lesu, mudah lelah, atau adanya kekurangan energi atau lemas. 4. Adanya perubahan dalam nafsu makan, makan secara berlebihan atau menginginkan makanan tertentu. 5. Terjadi hipersomnia atau insomnia. 6. Perasaan kewalahan atau tidak terkontrol. 7. Gejala fisik seperti payudara mengendur atau membengkak, sakit pada sendi atau otot, perasaan kembung atau berat badan naik. D. Gejala diasosiasikan dengan distres yang signifikan secara klinis atau gangguan dari pekerjaan, sekolah, aktivitas sosial, atau hubungan interpersonal. E. Gangguan yang terjadi bukan hanya sekedar eksaserbasi dari gangguan yang lain, seperti gangguan depresi mayor, gangguan panik, distimia, atau gangguan kepribadian lain. F. Kriteria A seharusnya dikonfirmasi melalui peringkat harian prospektif selama setidaknya 2 siklus gejala. Dengan catatan, diagnosis yang diberikan mungkin dibuat sebelum konfirmasi ini. G. Gejala yang ada tidak bisa diatribusi kepada efek fisiologis dari suatu zat atau obat-obatan medis. Selanjutnya, ada substance or medication-induced depressive disorder dengan kriteria diagnostik sebagai berikut. A. Gangguan yang menonjol dan persisten pada suasana hati yang mendominasi dalam gambaran klinis dan ditandai dengan suasana hati tertekan atau depresi, atau penurunan minat atau kesenangan pada semua atau hampir semua aktivitas. B. Terdapat bukti dari riwayat, pemeriksaan fisik, atau penemuan laboratorium pada kedua poin 1 dan 2, yaitu 1. Gejala pada kriteria A berkembang selama atau segera setelah mabuk zat atau penarikan zat atau setelah mengonsumsi obat-obatan. 2. Terdapat keterlibatan zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan munculnya gejala dari kriteria A. C. Gangguan yang dirasakan tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan depresi yang tidak melibatkan penggunaan zat atau obat-obatan. Bukti semacam ini pada gangguan depresi independen mencakup hal sebagai berikut. Gejala timbul sebelum penggunaan zat atau obat-obatan. Gejala bertahan pada jangka waktu yang cukup lama, seperti sekitar 1 bulan, setelah penghentian penarikan akut atau mabuk parah, atau ada bukti lain yang menunjukkan adanya gangguan depresi independen yang tidak disebabkan penggunaan zat atau obat-obatan, seperti riwayat episode yang tidak berhubungan dengan penggunaan zat atau obat-obatan. D. Gangguan tidak muncul selama masa delirium. E. Gangguan disebabkan distres klinis yang signifikan atau gangguan dalam sosial, pekerjaan, atau area keberfungsian penting lain. Catatan, diagnosis ini harus dibuat alih-alih diagnosis mabuk zat atau penarikan zat hanya jika gejala pada kriteria A didominasi gambaran klinis dan jika mereka cukup parah untuk mendapatkan perhatian klinis. Kemudian depressive due to another medical condition. Kriteria diagnostik yang pertama yaitu periode suasana hati tertekan atau depresi yang menonjol dan persisten, serta penurunan minat atau kesenangan yang nyata pada hampir seluruh aktivitas. Kemudian, terdapat bukti dari anamnesis, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium yang menyatakan bahwa gangguan tersebut akibat dari patofisiologi langsung dari kondisi medis lainnya. Selanjutnya, yaitu gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya, seperti gangguan penyesuaian dengan depresi, di mana stresornya merupakan kondisi medis yang lebih serius. Selanjutnya, gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama delirium. Dan kriteria yang terakhir yaitu
Gangguan tersebut menyebabkan distres secara klinis atau penurunan fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Dua kategori yang terakhir adalah other specified depressive disorder dan juga unspecified depressive disorder. Dua kategori ini akan digunakan ketika terdapat simptom yang khas dari gangguan depresi yang menyebabkan depresi yang signifikan secara klinis atau hendaya dalam fungsi sosial, okupasional, atau area penting lainnya, tetapi tidak memenuhi kriteria penuh dari salah satu kelas diagnostik gangguan depresi tersebut. Untuk yang other specified, terdapat keterangan spesifik mengapa seseorang tidak memenuhi kriteria untuk gangguan depresi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Keterangan tersebut dapat berupa depresi singkat yang berulang, episode depresif berdurasi pendek yaitu 4-13 hari, dan juga episode depresif dengan gejala yang tidak cukup. Kemudian untuk yang unspecified, sesuai namanya, di sini tidak ada keterangan yang ditentukan oleh psikolog karena kriteria untuk gangguan depresi tertentu tidak terpenuhi. Ini bisa disebabkan karena tidak terdapat informasi yang cukup untuk menentukan keterangan spesifik tersebut. Contoh kasus. Pada kasus ini, subjek berinisial YY berusia 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhirnya adalah SMA dan saat ini sedang menjadi mahasiswa. Subjek beragama Islam. Subjek merupakan mahasiswa yang mulai merasakan kehilangan keinginan untuk melakukan aktivitas dan cenderung murung. Subjek pertama kali melakukan pemeriksaan ke psikiatri diantar oleh ibunya saat subjek pulang ke rumahnya. Ibu subjek merasa anaknya menjadi murung dan tidak bisa tersenyum. Pemeriksaan dilakukan pada April 2018. Menurut penuturan subjek, ia khawatir orang tuanya tidak dapat melihatnya sukses dikarenakan kedua orang tuanya sudah berumur dan ayah subjek menderita penyakit Parkinson. Selain itu, subjek merasa menyusahkan orang tuanya karena subjek merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dan jarak antar saudaranya jauh yaitu 14 tahun dan 9 tahun. Dan saat ini, subjek merupakan satu-satunya anak yang masih berkuliah di keluarganya. Ayahnya yang menderita penyakit Parkinson kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sehingga perlu dibantu oleh ibunya. Pada bulan September sampai Oktober 2017, subjek merasa mati rasa dan tidak bisa berpikir tentang tugas kuliah. Subjek merasa gelisah dan cemas saat presentasi, serta tidak memiliki semangat untuk mengerjakan tugas kuliahnya, sehingga tugas tersebut dikerjakan pada menit-menit terakhir. Hal ini karena subjek merasa tidak bisa berpikir dan tidak memiliki ide dalam mengerjakan tugas. Teman subjek mengonfirmasi bahwa subjek terlihat gugup dan tangannya dingin saat presentasi. Selain itu, subjek juga menerima perundungan dari tetangga kosnya dan memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri saat berkendara, yaitu ingin menabrakkan dirinya. Pada awal tahun 2018, subjek mulai merasa berhalusinasi, seperti mendengar ada yang memanggil atau melihat orang lain, namun saat didekati, orang tersebut tidak ada. Subjek juga mengeluhkan bahwa ia terkadang tidak sadar telah melakukan suatu aktivitas. Misalnya, saat subjek turun dari tangga dan sudah berada di bawah, subjek baru menyadari kenapa ia berada di sini. Selain itu, subjek masih merasa lebih nyaman berada di kamar daripada melakukan aktivitas, dan keinginan bunuh dirinya kerap muncul saat subjek merasa lapar. Konteks sosioekonomi dari kasus ini adalah subjek saat ini tinggal sendiri di kos-kosan karena masih berkuliah. Ayah subjek memiliki kondisi medis yang membuatnya kesulitan untuk beraktivitas, sehingga seringkali dibantu oleh ibunya. Hubungan subjek dengan ayahnya tidak cukup baik. Subjek mengatakan bahwa ayahnya sering marah dan menyalahkan subjek atas penyakit yang dideritanya. Ayah subjek juga mengatakan bahwa subjek sulit untuk diatur. Hubungan subjek dengan kedua kakaknya juga tidak cukup baik karena jarak usia yang cukup jauh dan jarang bertemu. Dari contoh kasus yang tadi udah dipaparkan, sekarang kita akan membahas mengenai gejala depresi yang tampak pada subjek sesuai dengan kriteria dalam DSM-5. Pertama, di sini subjek dilaporkan tampak murung, tidak pernah tersenyum, sering melamun.
merasa mati rasa, dan juga sering terlihat diam di dalam rumah. Gejala ini dapat menggambarkan suasana hati subjek yang tertekan, dan ini dilaporkan oleh subjek serta pengamatan dari orang lain. Kemudian, subjek tidak memiliki semangat untuk mengerjakan tugas kuliahnya, dia tidak ingin beraktivitas, dan juga hanya ingin berada di atas kasur sambil memandang tembok. Ini menggambarkan adanya penurunan minat atau kesenangan pada aktivitas. Subjek juga merasa lesu dan tampak kelelahan hampir setiap hari. Kemudian, subjek memiliki perasaan bersalah berlebihan kepada kedua orang tuanya karena merasa sudah menyusahkan mereka akibat menjadi satu-satunya anak yang masih berkuliah di antara kedua kakaknya. Kemudian ini ada gejala penurunan kemampuan berkonsentrasi, yaitu subjek merasa tidak bisa berpikir ketika mengerjakan tugas kuliahnya. Subjek seringkali terlihat kebingungan dan tidak sadar dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya saat dia berjalan dengan orang lain, ia tiba-tiba berhenti dan bertanya kenapa dia sudah ada di sana. Dan saat turun tangga bersama temannya, ia tiba-tiba memegang tangan temannya dan bertanya kenapa dia sudah ada di sana. Kemudian, subjek juga memiliki pemikiran tentang kematian berulang, yaitu subjek merasa dan berpikir ingin bunuh diri, terutama saat mengendarai sepeda motor, ia ingin menabrakkan dirinya. Lalu ada ciri psikotik, yaitu subjek merasa ada yang memanggil namanya, padahal tidak ada orang di sekitarnya. Ia juga seperti melihat orang lain, tetapi saat didekati orang tersebut tidak ada. Kemudian di sini terdapat etiologi yang diduga menyebabkan berkembangnya depresi pada subjek. Pertama, subjek merasa menjadi beban dan takut orang tuanya tidak dapat melihatnya sukses. Lalu terdapat ayah subjek yang mengalami penyakit Parkinson dan menyalahkan subjek sebagai penyebab ia menderita penyakit tersebut. Subjek juga tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya dan merasa hubungan dengan kedua kakaknya menjauh setelah kakaknya menikah. Kemudian subjek mengalami perundungan oleh teman-teman kosnya. Lalu saat SMA, subjek juga berada di kelas akselerasi dan mendapatkan tekanan dari guru SMA-nya. Pada kasus ini, asesmen yang dilakukan pada subjek adalah dengan menggunakan dua alat ukur psikologi, yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale dan Hamilton Depression Rating Scale, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Hamilton Anxiety Rating Scale, yaitu merupakan skala yang dikembangkan untuk mengukur dan menilai keparahan gejala pada subjek dengan neurosis kecemasan. Pada asesmen ini, subjek mendapatkan poin 22 yang diartikan sebagai kecemasan sedang. Yang kedua, Hamilton Depression Rating Scale, yaitu merupakan skala yang digunakan untuk menetapkan atau mengukur tingkat keparahan depresi yang didiagnosis. Pada asesmen ini, subjek mendapatkan poin 23 yang diartikan sebagai depresi berat. Selanjutnya ada diagnosis multiaksial. Pada aksi 1, subjek didiagnosis menderita episode depresif berat dan gejala psikotik. Pada aksi 2, subjek mengalami gangguan kepribadian anankastik. Aksi 3, subjek menderita gastritis, tidak spesifik dan tanpa pendarahan. Pada aksi 4, subjek mengalami permasalahan dengan primary support group dan housing problem. Pada aksi kelima, subjek berada di skala di antara 60-51. Kemudian saran intervensi. Saran intervensi yang pertama yaitu dengan farmakoterapi. Penggunaan farmakoterapi ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan untuk memulai terapi antidepresan tergantung pada keparahan dan riwayat depresi serta riwayat terapi klien. Pemberian obat antidepresan pada anak-anak dan remaja juga mungkin berbeda karena sistem serotonin dan non-epinefrin mereka memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Perlu diketahui bahwa setiap pasien memiliki respon dan kemampuan yang bervariasi dalam mentoleransi obat dan dosis tertentu, sehingga pemberian obat harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRI dan Serotonin Non-Epinephrine Reuptake Inhibitor atau SNRI dikategorikan sebagai pengobatan lini pertama untuk kasus depresi sedang hingga berat pada anak-anak dan remaja. Neurotransmitter serotonin terlibat dalam fungsi daerah otak yang mendukung bagaimana kita merasa dan berperilaku.
SRI ini membantu untuk mengatur jumlah serotonin yang aktif di sinapsis antar neuron. SRI sendiri ini meliputi fluoxetine atau Prozac, citalopram, escitalopram, paroxetine, dan sertralin. Sedangkan SNRI meliputi mirtazapine, nefazodone, venlafaxine, dan lain sebagainya. Untuk fluoxetine sendiri adalah satu-satunya yang dianggap paling efektif dalam mengurangi gejala depresi berat. Adapun dosis yang direkomendasikan adalah 20 hingga 40 mg setiap harinya. Sedangkan escitalopram atau lexapro juga disarankan untuk pengobatan depresi pada remaja usia 12 tahun ke atas dengan dosis tertentu. Terapi dengan obat-obatan ini harus dimulai dari dosis terendah dan dititrasi sesuai dengan respon serta efek samping pada pasien. Dan apabila pada jenis dan dosis awal tidak efektif, maka perlu rekomendasi lain. Intervensi selanjutnya adalah menggunakan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT mempunyai fokus terhadap mengubah penyimpangan kognitif seperti pemikiran, kepercayaan, dan juga sikap kepada perilaku yang berkaitan untuk meningkatkan regulasi emosi serta membentuk strategi coping yang efektif. Penggunaan CBT pada intervensi depresi anak-anak dan remaja berperan sebagai penunjuk arah. CBT juga bisa berperan dalam permasalahan pola perilaku yang berkontribusi pada withdrawal atau penarikan dan mengembalikan ketertarikan yang dimiliki oleh remaja terhadap aktivitas yang semula disukai, dan pada akhirnya akan membuat remaja tersebut terlibat dalam aktivitas secara rutin. Selain itu, orang tua dan wali juga berperan dalam pelaksanaan CBT sehingga mereka dapat pengetahuan tentang kondisi yang dialami serta strategi yang dapat dilakukan untuk memodifikasi pola pemikiran serta perilakunya. Kemudian ada CWDA atau Adolescent Coping with Depression. Adolescent Coping with Depression atau CWDA ini merupakan salah satu bentuk intervensi berbasis CBT atau Cognitive Behavior Therapy dalam kelompok yang mengakomodasikan strategi kognitif dan perilaku untuk memperbaiki masalah dan perasaan yang biasa dihadapi oleh remaja dengan depresi. Dalam terapi ini, peserta atau klien diajarkan bagaimana meningkatkan dan memperbaiki keterampilan sosial, mengurangi perasaan cemas dan pemikiran depresif, meningkatkan aktivitas yang menyenangkan, dan meningkatkan komunikasi. Intervensi ini terbatas waktu yang terdiri dari 16 sesi di mana setiap sesinya berlangsung selama 2 jam yang dilakukan selama periode 8 minggu. Pada kondisi tertentu, pada penderita gangguan depresi mayor, treatment dapat berlangsung selama 12 hingga 24 bulan termasuk sesi follow up. Pada awal sesi dari CWDA ini akan meninjau pedoman terapi dan memberikan penjelasan mengenai alasan mengikuti terapi. Pada sesi pertama akan berfokus pada keterampilan sosial seperti teknik berkomunikasi, melakukan percakapan, merencanakan aktivitas sosial, dan mengembangkan strategi untuk menambah teman. Pelatihan keterampilan sosial ini diikuti dengan sesi yang berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas aktivitas positif. Mengingat bahwa ketegangan dan kecemasan, terutama dalam situasi sosial, sering menjadi masalah bagi remaja yang depresi. Kemudian keterampilan relaksasi juga diberikan pada sesi selanjutnya yang berfokus pada pembentukan ataupun peningkatan pikiran positif, penurunan pikiran negatif, dan identifikasi pikiran yang irasional. Pada sesi selanjutnya, CWDA akan berfokus pada keterampilan dasar dalam bernegosiasi dan menyelesaikan masalah. Pada 2 sesi terakhir dari CWDA bertujuan untuk merangkum dan menyimpulkan pengobatan atau treatment yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan teknik untuk menghindari episode depresi di masa depan dengan berfokus pada integrasi keterampilan yang telah dipelajari dalam sesi sebelumnya, kemudian antisipasi pemicu yang berpotensial memunculkan depresi di masa depan, dan pengenalan awal gejala depresi yang mungkin akan berkembang di masa depan. Intervensi yang terakhir adalah Adolescent Interpersonal Therapy atau IPTA. IPTA merupakan terapi terstruktur, aktif, dan juga menekankan terhadap psikoedukasi. Intervensi ini merupakan pengembangan dari Interpersonal Therapy atau IPT yang telah dimodifikasi untuk remaja yang mengalami depresi. Selama pelaksanaan terapi, remaja berperan aktif dalam mengaplikasikan strategi-strategi baru
terhadap permasalahan depresi yang telah diidentifikasi, dan juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang dimiliki oleh remaja. Selain itu, terapi ini juga membantu remaja untuk meningkatkan kemandirian yang mereka miliki. Terapi ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama terdiri dari psikoedukasi pada remaja dan juga orang tua atau pendamping dari remaja tersebut terkait depresi yang sedang dialami. Fase kedua berisi tentang penjelasan secara mendalam area yang bermasalah pada remaja, serta mengidentifikasi dan juga mengimplementasi strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Fase terakhir berisi tentang review dari strategi-strategi yang telah digunakan, serta mendorong remaja untuk tetap melaksanakan strategi tersebut setelah terminasi dilakukan. Terapis juga dianjurkan untuk berkomunikasi dengan orang tua atau pendamping dari remaja tersebut tentang progres, strategi yang dilakukan, serta tanda-tanda terjadinya relapse.